Oke, shalom teman-teman. Malam Halo. hari ini saya buatkan materi tentang siapa yang nyaris disembelih, Isa atau Ismail, kajian polemik tafsir dan hadis. Kemudian di dalam materi malam hari ini, saya juga tambahkan juga materi kedua, kajian kritik teks Alkitabiah, kajian biblikal, yang membuktikan bahwa upaya Muslim menyerang dari berbagai sudut terbantahkan. Tapi kajian ini, karena saya punya dua materi, saya nggak yakin bisa saya sampaikan semua di dalam satu sesi. Kalau nggak bisa, tadi saya sudah ngomong sama Pak Enos, kajian kritik teksnya, ini pembekalan buat semua orang Kristen, ini sangat bagus. Saya sampaikan minggu depan. Karena kalau dua materi ini, Islamologi, kajian tafsir dan hadis, kemudian saya sambung ke kajian kritik teks tentang ayat-ayat asli Alkitab, artinya dan sebagainya, saya takut selain berat dan terlalu panjang, menjenuhkan. Oke, kita akan mulai ya. Ini pertanyaan klasik, banyak yang sudah membahas. Munim Siri juga sudah membahas. Cuma saya lihat postingan Munim Siri ada kekurangan di mana akan saya lengkapi di sesi malam hari ini. Karena Munim Siri di dalam postingannya yang sempat diviralkan oleh WAFM channel, We Are For Murtadin, dia hanya membicarakan dua macam tafsir, dan itu pun tidak ditunjukkan bukunya, sehingga banyak pihak orang-orang Muslim yang meragukan dan menganggap itu adalah sebuah ketidakjujuran atau kebohongan. Nah, di dalam malam hari ini, kita akan buktikan secara detail, ini semacam kayak studi, kayak public lecture, kuliah umum. Kita akan buka tafsir-tafsir yang lebih lengkap, lebih banyak dari yang disampaikan oleh Munim Siri, termasuk polemik hadis-hadis, kajian tekstual biblical, kajian kritik teks. Ini sudah saya siapkan, tapi mungkin minggu depan baru saya sampaikan mengenai siapa yang nyaris dikorbankan. Kembali lagi, kalau kita tanya siapakah yang nyaris dikorbankan, Ishak atau Ismail, maka ada dua kemungkinan, tiga kemungkinan sih. Ishak yang dikorbankan, kemungkinan kedua Ismail yang dikorbankan, atau bukan kedua-duanya. Tapi kita jangan langsung mengambil kesimpulan yang ketiga, karena saya dengar dari teman-teman Gus Durian atau kemarin saya sampaikan ke orang-orang Kristen juga, mereka mengatakan bahwa sudah tidak usah diributkan Isa atau Ismail, atau yang nyaris dikorbankan, yang dikorbankan sungguh-sungguh itu bukan Isa, bukan Ismail, tapi kambing. Iya, itu betul. Tapi di dalam jawaban semacam itu ada simplifikasi dan ada upaya untuk melarikan diri dari pertanyaan. Kalau ditanya Ishak atau Ismail, kalau ditanya Ishak atau Ismail, harus diberikan sebuah argumentasi beserta bukti-bukti. Ishakkah yang benar atau Ismailkah yang benar? Jikalau bukti-bukti yang disampaikan semua itu gagal, baru kemungkinan ketiga, dua-duanya gagal. Tapi tanpa pengujian, tanpa bukti, tiba-tiba pertanyaan itu tidak dijawab Ishak atau Ismail, diganti untuk hal yang lain yang tidak dipertanyakan, itu merupakan pengalihan isu. Dampaknya, masalah fitnah, isu yang liar, atau hal yang tidak jujur, tidak benar, tidak terungkapkan. Karena kita berusaha menghindari tentang pengujian kebenaran, kita menghindari tentang pengujian tekstual dan historis dengan jawaban-jawaban semacam itu. Saya tegaskan bahwa Ishak atau Ismail itu sebenarnya bukan problem orang Kristen atau Yahudi. Kita sama sekali tidak pernah berdebat di dalam internal kekristenan atau internal Yahudi mengenai masalah ini. Sekalipun Kristen dan Yahudi kita berkonflik secara teologi, bahkan sampai pertumpahan darah mengenai Ishak dan Ismail, kita tidak pernah berantem, karena ini ayatnya tertulis eksplisit. Masalah Ishak atau Ismail itu bukan problemnya Kristen, itu problemnya Islam. Karena di dalam Islam itu belum ada kesepakatan yang jelas. Oleh karena itu, di dalam Islam ada tafsir yang menafsirkan Ishak, ada tafsir yang menafsirkan Ismail. Hadis pun juga demikian, tidak ada kata sepakat. Karena adanya polemik di dalam dunia Muslim mengenai tafsir Quran dan hadis, harusnya mereka menyelesaikan masalah internal mereka sendiri. Tapi lucunya, problem yang ada di dalam internal mereka, mereka tidak selesaikan, tapi mereka demi defense, menutupi kondisi atau ketidakjelasan masalah ini, upaya yang mereka lakukan adalah menyerang agama lain. Yang sama sekali tidak ada masalah. Jadi ini lucu.
Secara singkat, di awal saya akan tegaskan, di dalam dunia Islam itu ada dua tafsir yang bertentangan. Ada tafsir-tafsir yang mengatakan Ishak, ada tafsir-tafsir Al-Quran yang mengatakan Ismail. Mengenai hadis, ada tiga kategori. Ada hadis yang menguatkan Ishak, ada hadis yang menguatkan Ismail, hadis ketiga menguatkan dua-duanya. Nah, seperti apa kira-kira polemik tafsir Al-Quran dan hadis? Kita akan uraikan berikut ini. Sekarang, jadi yang mana yang betul, Pak? nah ini, saya akan ungkapkan per kronologis. Bapak sudah langsung tanya, karena kalau ada silang pendapat dan pertentangan semacam ini, pertanyaan sederhananya yang betul yang mana? Nanti dulu. Kita akan melakukan kajian per kronologis supaya kita bisa memahami perkembangan pemikiran per abad. Tafsir yang tertua, saya mulai dari tafsir-tafsir Islam itu ada banyak sekali. Saya mulai dari tafsir yang tertua. Itu tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Dia meninggal tahun 767 di Iran. Muqatil bin Sulaiman ini kelompok tabi'in. Umat Islam yang hidup pasca zamannya para sahabat. Ini sangat dekat ini. Dia hidup di abad ke-8. Dia juga sejaman dengan penafsir tertua Quran yang lain namanya Ibnu Juraid, sama-sama tabi'in. Kemudian tafsir yang menguatkan Ishak itu muncul lagi di abad ke-10. Namanya tafsir At-Tabari dari Baghdad. Ini tafsir yang sangat panjang, luas, lebar, dan detail. At-Tabari ulama tafsir yang sangat dihormati semua orang Islam karena kepakarannya dalam menyusun tafsir itu begitu teliti. Dan dia tampilkan semua pendapat. Kemudian, nah, penafsir ketiga ini yang tidak disampaikan oleh Munim Siri di dalam postingannya. Munim Siri di dalam postingannya di re-upload oleh WAFM hanya mengeluarkan dua ulama, Muqatil bin Sulaiman dari zaman tabi'in, dan At-Tabari, abad ke-10. Di malam hari ini saya sebutkan yang ketiga, Al-Qurtubi di abad ke-13 dari Spanyol juga mengatakan dan menguatkan yang sama, bahwa yang nyaris dikorbankan itu adalah Ishak, anaknya Abraham. Dan At-Tabari dan Qurtubi menunjukkan banyak hadis-hadis yang dia kutip yang menyebutkan bahwa Ishak bin Abraham itu gelarnya Dabihullah. Dabihullah adalah sembelihan Allah. Jadi ini tiga tafsir yang menyatakan dengan jelas adalah Ishak. Nih. Di dalam tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, dia hanya menyebutkan satu kata. Tidak ada kemungkinan yang lain bahwa di dalam surah As-Saffat 111, 101 sampai 111 bahwa anaknya Abraham yang nyaris dikorbankan hanyalah Ishak bin Sarah. Ishak anaknya Sarah. Ini jelas. Ini bukunya, ini buku yang saya miliki, tafsir Muqatil, ini Muqatil bin Sulaiman. Tafsir Muqatil bin Sulaiman jilid ketiga, halaman 104, ini menjelaskan surah As-Saffat. Penjelasannya di bawah, kalimat yang di bawah. Ada spidol, itu menunjukkan jelas. Dalam bahasa Arabnya tertulis, Wahuwa Ishak bin Sarah. Dan dia itu adalah Ishak anaknya Sarah. Penjelasan tafsir yang tertua di abad ke-8 Masehi menyatakan satu, itu adalah Ishak. Eksplisit. Kemudian di abad ke-10, At-Tabari yang lahir di Iran, dia meninggal di Baghdad, abad ke-10, di awal abad ke-10. Ini penafsir yang paling agung di dalam dunia tafsir, dia sangat dihormati. Karena tafsirnya begitu panjang, lebar, dan detail. Karena dia menggunakan metode penafsiran tafsir bin Rayi. Tafsir berdasarkan riwayat
riwayat hadis. Andai kata ada hadis yang bertentangan, dua-duanya ditunjukkan. Setelah dua-dua ditunjukkan, baru dianalisa di antara pertentangan-pertentangan ini, mana yang dia akan ambil. Yang dianggap lebih benar, lebih kuat. Ini tafsir At-Tabari. Ini bukunya, ini saya foto dari rak saya, tafsir At-Tabari jilid ke-21. Ini tafsir Al-Quran abad 9 ke 10. Dia sebutkan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah Ishak. Sembelihan besar itu yang ditebus adalah Ishak. Maksud ayat ini adalah kami tebus Ishak dengan sembelihan besar. Ini. Dia mengatakan ini. Kemudian juga dia memberikan kode di paragraf kedua dari bawah. Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai anak Ibrahim yang diganti dengan sembelihan. Sebagian berpendapat bahwa ia adalah Ishak. Nah, di sini kita lihat, jikalau di abad 8 Masehi masih hanya satu pendapat, Ishak, di abad ke-10 baru muncul dua pendapat. Ada hadis yang mengatakan Ishak, ada hadis yang mengatakan Ismail. Atau dia menyatakan di sini. Kemudian dia teruskan, dia tunjukkan. Berikut daftar hadis-hadis yang sahih yang menyatakan dengan jelas itu adalah Ishak. Contoh, di dalam tafsirnya nomor 29.590, Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Hasan, dari Ahnaf bin Qais, dari Abbas bin Abdul Muthalib mengenai firman Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ia berkata, iya, anak itu adalah Ishak. Kemudian ditunjukkan lagi hadis yang berikutnya dari Hasin Usain bin Zasid bin Tahan. Kesimpulannya hadis ini berakhir dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Yang terakhir Ibnu Abbas, ia berkata yang diperintahkan untuk disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak. Dan ini banyak sekali. Saya hanya memberikan cuplikan-cuplikan. Saya nggak akan tampilkan semua. Kalau mau detail ya silakan beli bukunya Tafsir At-Tabari, lengkap sekali ditulis. Ini hadis dari Al-Musanah. Ibnu Al-Musanah menceritakan kepada kami. Ia berkata dari Ibnu Abi Adi, mengabari kami dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Jadi hadis yang berakhir di Ibnu Abbas tapi dari jalur yang berbeda mengatakan, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ia berkata, yang dimaksud itu adalah Ishak. Hadis lain dari Yakub juga sama, yang disembelih adalah Ishak. Hadis yang disampaikan oleh Abu Quraib, ia berkata, Said bin Habab menceritakan kepada kami dari Hasan bin Dinar, dari Ali bin Said bin Ja'dan, dari Hasan, dari Ahnaf bin Qais, dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang nomor 29.594 itu bersumber dari Muhammad. Beliau bersabda, dia, ayat itu adalah Ishak. Nih. Kemudian dia kasih kesimpulan. Sekalipun juga di dalam hadisnya At-Tabari dia sebutkan hadis-hadis yang menguatkan Ismail, dia sebutkan semua. Tapi setelah dia analisa, kesimpulannya dia lebih condong dan menguatkan Ishak. Ini kesimpulannya Tabari. Ini ya. Bahwa yang disebut Allah di tempat ini, di dalam surah As-Saffat, adalah sama seperti kabar gembira yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Dan tidak diragukan bahwa itu adalah Ishak. Karena yang ditebus adalah yang diberitakan oleh Allah. Al-Quran sama sekali tidak menyebutkan nama anak yang akan disembelih. Nama anak yang disuruh dikorbankan, tidak ada. Dan untuk menjelaskan siapa yang dimaksud, At-Tabari menunjukkan penjelasannya. Dengan berbagai macam, termasuk dia tunjukkan juga tafsir hadis yang lain, tapi dari analisanya, dia menguatkan Ishak. Nih, alasan-alasan hadis-hadis yang lain yang menguatkan Ismail, dia tunjukkan. Dia lihat, dia catat,
alasan pihak yang mengatakan bahwa anak yang dimaksud adalah Ismail yaitu sesungguhnya menurut tafsirannya mereka, hadis yang lain, Allah telah berjanji kepada Ibrahim bahwa ia akan memperoleh seorang cucu dari Ishak. Jadi tidak mungkin kalau Ishak udah dijanjikan akan punya seorang cucu, tidak mungkin lah Allah menyuruh Ishak disembelih. Sedangkan telah ada janji dari Allah tentang kelahiran seorang anak dari Ishak. Alasan ini dipatahkan bahwa Allah memerintahkan menyembelih Ishak setelah ia mencapai usia mampu berusaha bersama-sama Ibrahim. Dan itu terjadi dalam kondisi yang memungkinkan Ishak memiliki beberapa orang anak apalagi satu. Di keberatan dari pihak yang anti Ishak, pihak yang pro sama Ismail yang mengatakan dengan dalilnya ini dijawab. Berdasarkan asumsinya At-Tabari, bahwa Ishak itu yang disembelih itu sudah cukup dewasa, cukup besar. Yang bisa jadi pada waktu itu dia sudah memiliki beberapa anak. Ini katanya At-Tabari. Terserahlah. Di saat At-Tabari berusaha menyanggah yang lain, terserahlah. Ini bagi saya sesuatu yang lucu. Karena ini hanyalah asumsi vs asumsi yang muncul di kalangan ulama-ulama muslim. Yang mana endingnya, poinnya adalah At-Tabari lebih cenderung dan memperkuat, menguatkan, dan lebih sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah Ishak berdasarkan data-data hadis yang dia miliki. Ada juga argumentasi yang lain dari kelompok yang mengatakan itu Ismail. Coba lihat kalimat yang paling terakhir, 3 baris yang terbawah. Alasan orang-orang kelompok lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Ismail itu karena di zaman Muhammad, tanduk domba yang disembelih itu tergantung di Ka'bah. Kemudian dibantah sama Tabari. Loh, ya nggak mustahil dong domba yang dikorbankan oleh Abraham itu dibawa sama orang lain atau siapapun dan digantung di Ka'bah. Dengan adanya kepala domba yang dikorbankan itu tergantung di Ka'bah, tidak menandakan itu adalah Ismail yang disembelih. Enggak. Siapa saja bisa membawa kambing yang dikorbankan itu kepalanya kemudian digantung di Ka'bah. Ini alasannya At-Tabari. Sekarang kita lihat tafsir yang muncul di abad 13. Sampai abad ke-13, seluruh dunia Islam, tafsir Al-Qur'annya masih sama. Yaitu Ishak yang nyaris dikorbankan. Al-Qurtubi, dia lahir di Cordoba, Spanyol, abad ke-13. Dan dia, di akhir hidupnya, dia meninggal di daerah Minya, Mesir, di akhir abad ke-13. Sampai abad ke-13, dunia tafsir Islam, seluruh dunia, masih mengatakan yang sama, bahwa anak yang nyaris dikorbankan adalah Ishak bin Ibrahim. Dan Qurtubi menyatakan dengan jelas di dalam tafsirnya, bahwa hadis, pernyataan para ulama-ulama hadis, yang mengatakan itu Ishak, itu adalah hadis yang paling mayoritas, yang paling banyak, sampai abad ke-13. Oleh karena itu, di abad ke-13, kelompok yang menggunakan hadis itu sesungguhnya adalah Ismail, itu sedikit jarang dibicarakan dan ditolak sama Al-Qurtubi. Yuk kita lihat. Ini tafsir Al-Qurtubi yang saya kutip dari rak saya, di jilid 15. Di jilid 15 ini, dia tegaskan di dalam tafsirnya. Coba saudara-saudara pemirsa lihat. Ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang diperintahkan untuk disembelih. Sampai abad ke-13 tetap ada polemik antara ulama yang satu pro Ishak, ulama yang lain pro Ismail. Dia sampaikan kondisinya tetap ada polemik. Tetapi dia tegaskan, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan disembelih adalah Ishak. Sampai abad ke-13, mayoritas ulama, mayoritas hadis yang paling banyak menunjuk maksud ayat Al-Quran surah As-Saffat itu tidak lain adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah dengan riwayat sahih dari At-Sauri dan Ibnu Juraij. Nah, Ibnu Juraij ini penafsir yang lain, yang tertua selain Munqatil bin Sulaiman. Hanya saja saya belum punya tafsirnya Ibnu Juraij karena di dalam
tafsirnya At-Tabari dan tafsirnya Al-Qurtubi, Ibnu Jurayj disebut-sebut sebagai salah satu orang tabi'in yang hadisnya menyatakan adalah Ishaq. Saya lagi nyari tulisannya Ibnu Jurayj. Mungkin sulit dicari di Indonesia ya. Jadi kemungkinan ya kita berdoa, siapa tahu entah gimana caranya saya bisa mendapatkan akses dan menemukan tulisannya Ibnu Jurayj, karena Ibnu Jurayj disebut di dalam dua tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi sebagai salah satu periwayat hadis dari kelompok tabi'in yang menguatkan Ishaq. Kemudian di bawahnya riwayat yang sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud. Seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai anak orang-orang mulia." Abdullah berkata, "Mereka anak orang-orang mulia itu adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelihan Allah bin Ibrahim." Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan sebuah riwayat bahwa anak-anak yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak. Ishak ini adalah Dabihullah, sembelihan Allah, anaknya Ibrahim. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang khalifah yang keempat, menyebutkan bahwa yang dimaksud di dalam surah Safat adalah Ishak bin Ibrahim. Dan juga ada hadis yang sahih berujung sampai Umar bin Khattab. Dan dari Abdullah bin Umar yang disembelih adalah Ishak, dan perkataan ini adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab, khalifah ketiga. 7 orang dari para golongan sahabat dan golongan tabi'in, dan yang lainnya seperti Alqamah, Asy-Syabi, Mujahid, Said bin Zubair, Ka'ab, Al-Ahbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim bin Abu Yasa, Atta, Muqatil bin Sulaiman, Abdurrahman ibnu Sabit, As-Suhri, As-Sudi, Abdullah bin Abu Husail, dan Malik bin Anas. Semuanya berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Pendapat mayoritas ini, pendapat para sahabat-sahabatnya Muhammad yang mengatakan Ishak, ini sama dengan kepercayaan kaum Yahudi dan Nasrani. Selain dari mereka yang berpendapat yang sama adalah An-Nuhas dan At-Tabari. Sampai abad ke-13, mayoritas ulama muslim di dunia mengatakan itu Ishak. Ini. Dan dia juga memberikan hadis-hadis yang berbeda yang menguatkan Ismail, dia tunjukkan juga di dalam hadisnya. Tapi setelah dianalisa oleh Al-Qurtubi, dia berkesimpulan yang lebih kuat dari dua hadis Ishak dan Ismail adalah Ishak, karena bersumber langsung sampai ke Muhammad melalui jalur para sahabat-sahabat yang terkemuka dan tabi'in. Katanya tafsir Al-Qurtubi. Kemudian juga argumentasi kelompok yang pro Ismail, bukti bahwa Ismail yang disembelih itu adalah kambing yang disembelih itu tanduknya, kerangkanya digantung di Ka'bah. Dibilang, loh, kalau kambingnya, tanduknya digantung di Ka'bah itu ada di sana, itu tidak membuktikan Ismail yang disembelih. Itu nggak mustahil bahwa ada orang yang membawa dari Syam itu Syria, karena di dalam Islam tempat lokus kejadian penyembelihannya itu bukan di Palestina Israel, tapi di Syria. Nggak menutup kemungkinan bahwa ada orang lain, siapa terserah atau namanya siapa, yang membawa tanduknya kambing yang dikorbankan itu dan dibawa ke Mekah terus digantung di Ka'bah. Ini juga argumentasi yang dibantah sama oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kelompok yang pro Ismail dibilang minoritas, dan argumentasinya tidak kuat. Kesimpulannya Al-Qurtubi sama dengan At-Tabari.
ulama abad ke-10 bahwa ini adalah Ishak. Sebelumnya telah disebutkan yang menunjukkan bahwa Ishak lebih tua dari Ismail. Berhenti di sini dulu. Kalau usianya Ishak lebih tua dari Ismail, ini tidak mungkin. Karena Ismail lahir lebih dulu dari Ishak. Tapi kemungkinan hadis-hadis yang menguatkan Ishak lebih tua dari Ismail. Mungkin. Jadi munculnya hadis-hadis yang menguatkan Ishak itu muncul lebih dahulu dari zaman yang lebih tua. Itu masih mungkin. Jadi mengenai hal ini, saya kasih poin untuk diperhatikan yang nanti harus diteliti lagi dalam bahasa Arabnya supaya saya bisa tahu konteks yang dimaksudnya apa. Seenggaknya saya mencatat di dalam tafsirnya ini, kalau diartikan Ishak usianya lebih tua dari Ismail, tidak mungkin. Tapi kalau maksud dari tulisannya ini, hadis-hadis yang menguatkan Ishak itu muncul lebih dahulu dari hadis Ismail, itu masuk akal. Kesimpulannya, baca kalimat yang terakhir. Dalam ayat tersebut, setelah dia menimbang-nimbang, dan dia mempermasalahkan, meneliti lagi, menganalisa, dalam ayat tersebut tidak disebutkan Ismail, betul. Tidak satu nama pun disebutkan di dalam Al-Quran, Ismail. Sehingga dipahami kinayat tersebut dikembalikan kepada Ishak. Oleh karena itu, kesimpulan terakhirnya harus dikembalikan kepada Ishak. Ini kata Al-Qurtubi. Dan di dalam kesimpulannya, dia juga memberikan catatan, pendapat yang mengatakan Ismail yang disembelih, kedua itu tidak mempunyai hujah, tidak punya argumentasi yang bagus, tidak punya landasan argumentasi yang kuat, seperti yang telah kita uraikan di atas. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu tentang polemik tafsir dan hadis Al-Qurtubi, silakan beli tafsir Al-Qurtubi, karena semua ini diuraikan, dipaparkan secara panjang lebar dan detail oleh Al-Qurtubi. Kesimpulannya, pendapat yang pro Ismail tidak punya hujah, tidak punya argumentasi yang kuat. Itu lemah. Ini kesimpulannya. Ada hal lagi yang ingin saya cermati di sini. Ada riwayat yang aneh. Kelompok yang pro Ismail itu melihat ada tanduk yang digantung Ka'bah. Kemudian mereka mengklaim bukti bahwa Ismail lah yang dikorbankan adalah, lihat ini, di Ka'bah ini ada tanduk kambing yang digantung. Inilah tanduknya kambing yang disembelih Abraham itu. Jadi riwayat yang aneh. Begitu lihat ada tanduk yang digantung, kok bisa diklaim itu adalah tanduknya kambing yang dikorbankan oleh Abraham. Ini gimana ya, orang itu asal berpendapat. Begitu dilihat ada kambing, entah itu kambingnya sampah, tanpa dicek, tanpa dicek, langsung diklaim, ini loh buktinya Ismail, karena ada tanduknya kambing. Ini kambingnya Ibrahim yang disembelih itu. Ini nggak dicek, jadi asal-asalan aja lah. Yang saya ingin kritis itu begini. Tanduk itu ada di abad 6-7 Masehi. Di zaman Muhammad masih hidup, di zaman para sahabat. Sedangkan timing saat penyembelihan korban itu yang menggantikan anaknya Abraham, Abraham hidup di tahun 2200 sebelum Masehi. Sedangkan tanduk yang dilihat oleh orang-orang Muslim itu adanya di sekitar abad 6, abad 7. Jadi jaraknya antara waktu kejadian sampai tanduk itu dilihat sama orang-orang di abad ke-7 itu sekitar 2800 sampai 2900 tahun. Kalau mereka di zaman saat itu langsung lihat tanduk, langsung diklaim, ini buktinya Ismail yang disembelih. Ini loh tanduknya, ini loh ada di sini. Apakah masuk akal sebuah tanduk yang digantung selama 2900 tahun, sekitar 3000 tahun, bisa tetap utuh gemelantung ning Ka'bah? Nah tentu untuk orang-orang normal yang di zaman modern bisa meragukan mengenai kisah-kisah ini, karena pertanyaan sederhana, apakah kamu yakin itu tanduk yang usianya 3000 tahun? Apa sudah diuji karbon?
Apa mungkin sebuah tanduk yang digantung selama 2.800 sampai 2.000 sampai 3.000 tahun tetap utuh gemelantung di Ka'bah yang panas terik di padang gurun? Ini riwayat yang aneh. Tapi seenggak-enggaknya ini bukti bahwa cara mereka berargumentasi menguatkan Ismail itu seperti ini. Nah, sampai di sini kita bisa saksikan di dalam dunia tafsir Quran Muslim sedunia sampai abad ke-13 mereka mengatakan satu nama, itu Ishak. Di abad ke-8 hanya ada satu nama, Ishak. Tafsir abad ke-10 mulai muncul dua nama, Ishak dan Ismail. Tapi At-Tabari di abad 10 menguatkan Ishak. Abad 13 tetap polemik itu berkepanjangan, berkelanjutan. Dua tafsir bisa Ishak, bisa Ismail. Tapi dengan data-data dan analisanya Al-Qurtubi, dia mengatakan yang mayoritas pendapat, yang mayoritas hadis, mayoritas ulama itu Ishak. Dan argumentasi dari kelompoknya yang menguatkan Ismail itu lemah dan tidak bisa dijadikan patokan. Pasca abad 13 baru terjadi perubahan siapa yang harus dikorbankan di dalam dunia tafsir Islam, tafsir Muslim, tafsir Al-Quran. Di abad 15 ke atas mulai muncul penguatan kelompok yang pro Ismail, yang minoritas itu. Ini bukan tafsir abad 14 ya, abad 15. Karena tafsir Ibnu Katsir itu ditulis di abad 15. Ibnu Katsir lahir tahun 1401, meninggal 1478. Jadi abad 15. Tafsir tahun 1500-an ke atas baru pro Ismail. Pasca Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Maragi, tafsir Fadil, tafsir Al-Kabir, yang lain-lain, semua pro Ismail. Ishak mulai ditinggalkan. Bahwa hadis yang mengatakan itu Ishak, itu adalah suatu pernyataan dusta Israiliyat. Israiliyat itu suatu dusta yang diambil dari kisah-kisah yang diserap dari orang Israel. Itu kisahnya orang-orang Yahudi. Karena cerita itu berasal dari Yahudi, dari pihak Israel, itu adalah suatu dusta. Tuduhannya Ibnu Katsir. Pasca Ibnu Katsir semua tafsir Muslim sampai hari ini mengatakan itu Ismail. Ini contohnya, jalan lain sebelah kiri Ismail. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juz 23 surah Safat mengatakan yang sama. Meskipun di dalam tafsirnya Ibnu Katsir data tentang hadis yang pro Ishak tetap dia tampilkan bersamaan dengan data-data hadis pro Ismail. Contoh, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dia mengatakan, berikut ini dikemukakan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishak alaihissalam. Hamzah As-Sayyad telah menceritakan dari Abu Musairah rahimahullah yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengatakan kepada raja dalam alasannya, apakah engkau menginginkan makan bersama denganku? Dengan aku adalah Yusuf ibnu Yakub Nabiullah, ibnu Ishak sembelian Allah, ibnu Ibrahim Khalilullah, sembelian Allah Nabiullah. Jadi yang disembelih sembelihan Allah itu adalah Ishak. Dia memberikan beberapa keterangan hadis yang pro Ishak di dalam tafsirnya. Dia juga menunjukkan hadis yang lain. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Yusuf ibnu Yakub As-Safar telah menceritakan kepada kami, Daud Al-Atar dari Ibnu Qasyam, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa batu besar yang ada di Mina di lereng Bukit Zabir adalah batu tempat Nabi Ibrahim menyembelih tebusan anaknya Ishak. Jadi menurut pendapat mereka, pandangan mereka, yang mereka yakini batu di Mina di Arab Saudi di lereng Bukit Sabir itulah batu tempat di mana Ibrahim menyembelih Ishak. Jadi ada semacam kisah yang berbeda, tapi sekalipun kisah yang berbeda, Ishak tidak disembelih di Palestina, di Gunung Moria, di Bukit Moria, tempatnya pindah ke Arab Saudi yang jaraknya 1000 km, tapi poinnya di Arab Saudi itu diyakini yang hendak disembelih adalah Ishak. Akan tetapi bagi umat ini hanya Allah yang mengetahui, tidak memerlukan satu huruf pun dari apa yang ada pada Ka'bul Ahbar. Al-Baghawi telah meriwayatkan suatu pendapat yang mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishak, yang menurutnya bersumber dari Umar bin Khattab, Ali bin Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Abbas,
Ibnu Abbas, sedangkan dari kalangan tabi'in bersumber dari Kabul Ahbar, Said Ibnu Jubair, Qatada Masruq, Ikrimah, Atam Muqatil, As-Suhri, Asadi, dan seterusnya. Tapi dia bilang, dan telah disebutkan, sayangnya, karena dari sini tidak sahih. Menurut Ibnu Katsir, bahwa sanad-sanad yang menguatkan Ishak ini, urut-urutan orang yang meriwayatkan Ishak, itu urut-urutannya tidak sahih. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Sekarang coba lihat, ada problem. Sanadnya nggak sahih. Tunjukkan hadis dengan riwayat apa yang nggak sahih. Kalau kamu kebiauya secara umum tanpa memberikan penjelasan rinci, saya rasa ya nggak fair lah. Karena kalau hanya langsung menuduh tanpa memberikan data, kalau di dalam tafsirnya At-Tabari dan tafsirnya Al-Qurtubi, dia tunjukkan hadis dari hadis yang menguatkan Ishak, itu urut-urutannya ditunjukkan semua. Berapa banyak ditunjukkan semua urut-urutannya lengkap, detail. Demikian juga hadis yang menguatkan Ismail. Dari siapa, dari siapa, dari siapa ini, dari siapa, dari ini, dari siapa, sampai yang terakhir semua ditunjukkan semua detail. Nah, kalau hanya menolak, hadis ini, oh, sudah, itu nggak sahih. Ini suatu argumentasi yang kurang enak bisa diterima. Karena siapapun bisa melakukan hal yang sama. Kalau saya nggak suka, saya cuma bilang nggak sahih. Sebutkan dong perawinya. Karena kita lihat, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dia menolak hadis yang menguatkan Isa gara-gara salah satu periwayatnya namanya Hasan Ibnu Dinar. Dia mengatakan hadis yang menguatkan Isa, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Salah satu orang yang mengatakan Hasan Ibnu Dinar dibilang ini tolong diabaikan. Kalau Hasan Ibnu Dinar ngomong, sudah, tidak usah diperhatikan. Itu matruk, dibuang aja. Matruk itu ditinggalkan, diabaikan, ditolak. Tapi masalahnya, Hasan Ibnu Dinar, orang yang sama pun juga muncul di dalam suatu riwayat hadis, tapi menguatkan Ismail. Jadi ini menarik. Hasan Ibnu Dinar tercatat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, menguatkan Ishak dan menguatkan Ismail. Tapi Ibnu Katsir mengatakan, Hasan Ibnu Dinar yang menguatkan Ishak, tolong dibuang. Tapi menariknya, kalau Hasan Ibnu Dinar hadisnya menguatkan Ismail, biarkan saja. Ini menarik, kita lihat ya. Ini menarik, ini menarik. Kita baca paragraf yang kedua dari bawah ya. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Said Ibnu Habab, dari Al-Hasan Ibnu Dinar, dari Al-Hasan Ibnu Dinar, dari Ali Ibnu Zaid Ibnu Ja'dan, dari Al-Hasan, dari Al-Ahnaf Ibnu Qais, dari Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadisnya yang di dalamnya disebutkan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishak. Akan tetapi di dalam sanad hadis di atas terdapat dua perawi yang dhaif, dua periwayat yang lemah, yaitu Hasan Ibnu Dinar Al-Basri. Dia berpredikat matruk. Matruk itu maksudnya orang ini tolong diabaikan, tidak usah diperhatikan. Dan Ali Ibnu Said Ibnu Ja'ad hadisnya mungkar, tidak dapat diterima. Jadi hadis-hadis yang sampai ke Muhammad tapi melalui salah satu orang yang menceritakan itu Hasan Ibnu Dinar, tolong ini ditolak, dibuang. Karena Hasan Ibnu Dinar dikategorikan perawi yang matruk, yang tidak perlu didengarkan pendapatnya. Ditolak. Dan kita lihat kutipannya dia yang berikutnya. Muhammad Ibnu Ishaq telah menceritakan dari Hasan Ibnu Dinar dan Amr Ibnu Ubaid dari Al-Hasan Al-Basri. Ia tidak pernah meragukan masalah ini, bahwa anak yang diperintahkan oleh Allah agar Ibrahim menyembelihnya di antara salah seorang dari keduanya adalah Ismail. Coba lihat. Ibnu Katsir juga mengutip hadis yang menguatkan Ismail dengan riwayat yang sama. Salah satunya adalah Hasan Ibnu Dinar. Tetapi hadis ini tidak dikatakan abaikan, dibuang, dibiarkan. Dipakai sebagai argumentasi penguat. Coba lihat. Coba Anda lihat nih. Tafsir Ibnu Katsir itu seperti ini. Nih. Jadi saya lihat ini kalau saya baca tentang kajian-kajian tafsir, Ibnu Katsir itu kayak sudah semacam punya praanggapan, pokoknya yang mengatakan Ishak harus dibuang. Kalau ada orang yang sama menguatkan Ismail diterima, kira-kira semacam itulah gampangannya. Ibnu Ishaq mengatakan ia pernah mendengar Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurasi
mengatakan bahwa anak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih di antara kedua putranya adalah Ismail. Hadis-hadis yang pro Ismail dikeluarkan semua. Yang saya bisa lihat, tafsir Ibnu Katsir itu nampak kontroversi dan inkonsistensi. Dia menampilkan perbedaan pendapat, cara dia mengambil keputusan Ismail itu tidak seelegan Tabari dan Al-Qurtubi. Ini inkonsisten. Kalau Hasan Ibnu Dinar itu riwayat yang harus ditinggalkan, harusnya ya hadis yang diriwayatkan oleh orang ini harus ditinggalkan. Yang Ishak maupun Ismail dibuang semua dong. Tapi di dalam tafsirnya enggak. Kalau yang menguatkan Ishak ada Hasan Ibnu Dinar dibuang. Tetapi begitu hadisnya menguatkan Ismail, ada Hasan Ibnu Dinar di dalamnya. Dia tidak memberikan komentar apapun tentang keberadaan itu. Tapi yang menarik, ada suatu catatan di dalam Ibnu Katsir itu, karena dia juga temukan ada suatu riwayat hadis yang sahih yang berujung kepada Ibnu Abbas yang mengatakan itu Ishak. Setidak-tidaknya dia mengakui ada dua macam tafsir. Ini ya, telah disebutkan suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa itu adalah Ishak. Riwayat dari Ibnu Abbas yang dia maksud ini riwayat yang sahih. Tapi dia bilang apa? Hanya Allah lah yang tahu. Dia tidak bisa membantah sanadnya sahih, tapi dia katakan ya hanya Allah lah yang tahu masalah inilah. Kalau Ibnu Abbas hadisnya menguatkan Ismail, langsung diagung-agungkan. Tapi begitu ada riwayat hadis dari Ibnu Abbas yang menguatkan Ishak dengan sanad yang sahih, hanya Allah lah yang tahu. Nah, ini repot. Jadi ada kegamangan dalam berpendapat. Hanya Allah yang mengetahui. Said Ibnu Jubair, Amir Asabi, Yusuf Ibnu Mahran, Mujahid, dan atas lainnya yang bukan hanya seorang telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa anak yang disembelih adalah Ismail. Jadi dia mengakui di dalam tafsirnya Ibnu Abbas punya dua hadis. Ibnu Abbas menguatkan Isa dan Ibnu Abbas juga menguatkan Ismail. Dan dua-duanya sahih. Mengenai Ibnu Abbas menguatkan Isa hanya Allah yang tahu. Tapi dia cenderung kepada hadis yang mengatakan itu adalah Ismail, sekalipun juga dari Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas yang menguatkan Ishak, dia tolak. Ini contoh. Dan dia memberikan keterangan tambahan. Ibnu Jarir mengatakan, telah menciptakan kepadaku Yunus, telah menciptakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menciptakan kepadaku Amr Ibnu Qais, dari Atta Ibnu Abu Rahaba, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi, bahwa anak yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi Ibnu Abbas punya banyak hadis, baik Ismail maupun Ishak. Nah, dan orang-orang Yahudi mengira bahwa itu adalah Ishak. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu sama dengan sangkaannya orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu telah dusta. Karena Yahudi percaya itu adalah Ishak, itu sangkaan saja, dan itu adalah dusta. Ini katanya Mukatsir. Bagaimana tahu dia dusta apa enggak? Nggak dijelaskan, hanya ada sekedar tuduhan. Kalau kisah riwayat itu dari orang Yahudi, Israel, itu dusta. Hadis ini gharib lagi mungkar. Abdurrahman Ibnu Said, Ibnu Aslam, daif hadisnya. Dan saya merasa khawatir bila di dalam hadis ini terdapat tambahan yang disisipkan, yaitu ucapan sesungguhnya Allah telah membebaskan Ishak dari musabab penyembelihan. Ini diduga, bukan terbukti, bukan pembuktian, ini adalah dugaan Ibnu Katsir. Kalimat ini adalah sisipan tambahan. Karena dia hanya bisa menduga-duga, dia tutup dengan kata-kata, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Andai kata ini adalah tambahan atau editing, sisipan tambahan, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika hal ini terpelihara, maka yang lebih mirip daripada kebenaran dia tiada lain adalah Ismail. Yang lebih mirip daripada kebenaran gak lain itu adalah Ismail. Jadi di antara masalah ini, yang lebih benar itu Ismail. Dan sesungguhnya mereka ahli kitab. Nah, ada tuduhan lagi. Tuduhan berikutnya. Ibnu Katsir mengatakan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristen, telah mengubahnya dengan Ishak. Dipalsu. Pemalsuan menjadi Ishak itu menurut tuduhannya Ibnu Katsir
Karena ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen itu dengki dan iri terhadap bangsa Arab. Seperti alasan yang telah dikemukakan di atas. Alasanmu itu apa? Kamu dari tadi hanya menuduh. Ishak itu dusta. Ishak itu hanya kira-kiranya orang Yahudi. Di mana kira-kiranya orang Yahudi itu muncul dari dengki dan iri. Oleh karena itu mereka mengubahnya melakukan pemalsuan. Nah, semua yang kamu tulis dari atas sampai bawah itu semua hanyalah prasangka buruk dan tuduhan. Sedikit pun tidak ada pembuktian. Berikutnya, lagi pula mengingat manasik dan penyembelihan kurban itu tempatnya tidak lain di Mina. Dia tegaskan bahwa tempat di mana pengorbanan itu terjadi, tempat dikorbankan itu di Arab Saudi, yaitu bagian dari kawasan Tanah Mekah. Itu adalah tempatnya Ismail, bukan Ishak. Karena sesungguhnya Ishak berada di tanah Kanaan di bagian negeri Sam. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Menarik kan? Kita masih masuk kajian tafsir aja sudah mulai banyak sekali pendapat dan problem yang saya tunjukkan. Sekarang kita akan masuk ke kajian berikutnya, kajian hadis. Ini menarik. Mengenai kajian hadis, saya akan tunjukkan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Ini bukan hasil karya saya, yang sudah masuk di dalam jurnal internasional. Artinya sudah melalui verifikasi dan pengujian yang ketat standar internasional di dalam Journal of Semitic Studies volume 34 nomor 1989, di mana penulis jurnal ini dia mendata hadis-hadis dari literatur Islam klasik dari zaman yang tertua sampai yang terkini. Dia kumpulkan semua data-datanya dan dia kutip, dia catat di kitab apa, siapa periwayatnya yang menguatkan Ishak, dia catat. Di kitab apa, siapa periwayatnya, dicatat semua yang menguatkan Ismail. Termasuk di dalam kitab apa terdapat periwayat double. Kayak tadi kita lihat di dalam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas itu banyak sekali mengeluarkan riwayat hadis. Tapi ya itu aneh. Orangnya satu, tapi pernyataannya dua. Ibnu Abbas dengan garis ini menguatkan Ishak. Ibnu Abbas dengan garis periwayat ini menguatkan Ishak. Tapi Ibnu Abbas dengan garis periwayat yang ini menguatkan Ismail. Ibnu Abbas dengan garis periwayat ini Ismail. Nah, yang kayak gini semua ini dikumpulkan dan ditata dan dianalisa dan dimasukkan di dalam laporan jurnal Semitic Studies. Ini menarik. Hasil penelitian di dalam jurnal Semitic Study volume 34 nomor 1989, dia temukan data yang sama dengan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Ternyata di dalam penelitiannya di semua literatur klasik Muslim, jumlah periwayat yang menguatkan Ishak itu memang benar-benar mayoritas. Kita lihat. Al-Abbas bin Abdul Muthalib sampai ke Muhammad. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Al-Abbas Ibnu Mas'ud, terus Abu Hurairah, Abu Malik, Abu Masyar, terus di total, ini yang pro Ishak. Totalnya, sekian hadis, jumlahnya 91 hadis. Sedangkan ulama-ulama yang pro Ismail, tapi ini konsisten satu, seperti Amir bin Waila, Abdullah bin Umar, Abu Abdullah dan seterusnya, sampai Abu Salih, Abu Tufail, Ahmad Ibnu Hambal, Amir bin Al-Ula, Daha, dan seterusnya, sampai Yusuf bin Mihran. Begitu ditata semua, jumlah hadis yang menguatkan hanya Ismail 49. Jadi penelitian jurnal membuktikan bahwa apa yang diucapkan oleh Al-Qurtubi tadi benar. Sampai abad 13, zamannya Al-Qurtubi mengatakan mayoritas ulama, mayoritas hadis menguatkan Ishak. Ini dibuktikan kebenarannya menurut penelitian di dalam jurnal Semitic Study volume 43 ini. Tapi di dalam jurnal ini, dia juga memberikan penelitian yang lebih dalam lagi. Nih, ada hadis yang menguatkan kedua-duanya. Jadi, satu orang bisa memberikan dua pernyataan yang bertentangan. Contohnya adalah, dia menguatkan Ishak dan Ismail. Ali juga menguatkan Ishak dan Ismail. Tapi banyak. Atta juga
Hasan al-Basri dan seterusnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid dan seterusnya. Jumlahnya 40 hadis vs 84. Jadi orang yang meriwayatkan double hadis mulai bandulnya lebih banyak Ismail. Begitu di total dengan hadis-hadis yang paling tua, hadis yang pro Ishak dengan hadis double yang pro Ishak, hadis yang pro Ismail tunggal dengan hadis double yang pro Ismail double, berimbang 131 dengan 133. Ini. Jadi analisa datanya gini, untuk hadis-hadis yang tertua, yang hanya Ishak 91, yang hanya Ismail 49. Jadi perbandingannya 65% banding 35%. Ini yang tadi disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, Ishak mayoritas. Tapi begitu dalam perkembangan zaman berikutnya, muncullah hadis-hadis double yang menguatkan kedua-duanya. Nah, setelah muncul hadis yang double-double ini, satu orang memberikan pernyataan yang bertentangan dua-duanya, posisi perbandingan hadisnya menjadi berimbang 131 banding 133. Jadi, kesimpulan kajian hadis yang sudah dilakukan oleh jurnal, ada 3 pendapat yang bertentangan dalam hadis. Sekalipun ada kontroversi, pertentangan, bermacam-macam pendapat, gak jelas. Yang jelas, Islam itu benar, mulia, dan lurus. Ini pandangan mereka. Sekalipun Kristen dan Yahudi itu tidak ada masalah, hanya satu pendapat itu hanya eksplisit, Ishak karena tertulis di dalam Alkitab, itu salah, sesat, dusta, karena mereka iri dan dengki. Ini hasil dari kajian ini. Mengenai kajian biblika, saya hentikan dulu. Saya sudahi dulu untuk sesi yang pertama ini dulu. Dan saya kasih kesempatan mungkin ya 5-10 menit untuk istirahat. Terus nanti kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab. Gimana, moderator? Ya, terima kasih Pak Daryapelo sudah menjelaskan begitu detail dan jelas. Jadi dari abad 7 ya sampai 13 itu sebetulnya orang lebih pro kepada Ishak, dan juga banyak hadis dan para penulis-penulis yang dari kaum muslim itu boleh melihat bahwa sebetulnya lebih ke Ishak gitu. Tetapi belakangan yang bahkan ada yang menulis, orang yang sama menulis tentang Ishak juga tapi menulis tentang Ismail juga. Saya hanya berpikir kalau lihat teman-teman saya pada hari raya kurban, semua mereka dengan semangat sekali memberikan kurban dan selalu mengenang Ismail. Tetapi dari penjelasan yang tadi cukup jelas, ternyata dari zaman yang tertua sampai zaman pada abad yang ke-13, dan kemudian beberapa tulisan-tulisan yang dari yang orang-orang muslim, pemuka-pemuka agamanya, ternyata mereka juga banyak menuliskan tentang Ishak. Bahkan ada polemik yang mengatakan Ismail yang disembelih karena ada tergantung tanduk kambing di di Mekah sana. Jadi kalau kita lihat sungguh luar biasa ya. Kenapa kok bisa menjadi Ismail yang dibuat menjadi korban? Bahkan tadi kalau kita lihat di zaman Abraham, dan ketika itu pada abad ke-6, itu tahun sebelum Masehi dan itu sesudah Masehi, kok bisa gitu mereka dan bagaimana? Nah, untuk ini semua kalau ada pertanyaan silahkan ya Bapak Ibu. Barangkali dari tadi sudah ada di hati dan mungkin di pikiran, aduh pengen nanya ini gitu. Silahkan. Kayak ini istirahat dulu katanya 10 menitan, 5-10 menit. Baik. Ya, bagi teman-teman semuanya ini ini kita akan ditayangkan untuk apa saja karya dari Pak Daryapelo. Dan bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan pertanyaannya dalam 10 menit ini silahkan dikumpulkan. Nanti begitu kita buka kembali, kita akan menyampaikan 3 pertama penanya ya. Kita tanya 3 pertama dulu. Silakan. Iya, jadi kalau bagi teman-teman semuanya, penjelasan Pak Gracia tadi sangat lengkap, dan kita nanti akan ada sesi keduanya yang akan memperlengkapi juga
Dan di sini juga Pak Gracia ada banyak hamba Tuhan, gembala sidang dari Papua, dari saya lihat juga dari Malaysia juga ada di sini. Dan ini semoga kiranya memperlengkapi teman-teman semuanya sehingga akhirnya mempunyai bahan atau mempunyai kemampuan untuk bisa menjelaskan iman kita ketika iman kita dipertanyakan oleh orang lain. Nah, teman-teman semuanya, kalau bagi teman-teman yang mau mengetahui mengenai pelayanan Pak Gracia Pelo, itu bisa ada linknya ya, link sudah dikirimkan juga di chat, satulink.com Gracia Pelo Ministry. Di situ nanti teman-teman semuanya bisa melihat juga buku-buku apologetika yang pernah dikarang oleh Pak Gracia. Kemudian juga ada ya ini kalau teknik apologetika saya juga sudah punya bukunya dan menurut saya ini salah satu buku yang perlu dimiliki oleh teman-teman terutama bagi kita yang mau mempertahankan iman kita dengan bahasa yang menurut saya cukup bisa dipahami oleh orang-orang awam. Nah, ini ada beberapa buku-buku dari Pak Gracia Pelo. Dan selanjutnya bagi yang terbeban untuk mendukung pelayanan misi dan apologetika Pak Gracia dan channel Inyo Manis bisa mengirimkan donasinya ke nomor BCA sama BRI. Kalau yang OVO sudah tidak ya, sudah enggak ya Pak Gracia Pelo ya, berarti hanya BCA sama BRI. Begitu juga buat teman-teman yang nanti atau ada punya keinginan terutama yang di daerah atau di luar negeri yang mau menjadi reseller buku-buku Pak Gracia Pelo, itu bisa klik di tayangan yang sudah ada di satulink.com /Gracia Pelo Ministry. Di situ nanti tinggal diklik dan nanti akan terhubung dengan WhatsApp hotline KIR. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan dan untuk linknya akan bisa didapatkan di chat yang ada. Begitu juga buat teman-teman yang mau mendapat. Bisa diminta ya Pak Enos ya, Tokopedia dan Shopee ya Pak Enos. Iya, ada kan? Iya ada. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai pendalaman Alkitab kita, bisa juga masuk ke grup yang sudah kami siapkan. Di situ akan kami informasikan mengenai tema-tema yang bisa akan memperlengkapi dari berbagai perspektif pandangan Kristen, sehingga kita diperkaya dari berbagai pandangan mengenai iman kita. Oke, saya kembalikan lagi ke Ibu Yeni Sihoming, silakan. Ya, terima kasih Bapak Enos. Ya, tadi seperti diinformasikan oleh Bapak Enos ya, Pak Gracia Pelo ini punya channel YouTube Inyo Manis dan beliau sudah sangat dikenal di dunia apologetik. Nah, dan ini buku-bukunya sudah sangat banyak. Barangkali ada yang ingin belajar bagaimana sih kita kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan di luar kita ya, iman percaya kita mempertanggungjawabkan kepada orang lain. Iya, ini kalau saya rekomendasikan itu ya karena saya sudah baca juga ya. Yang sedang saya baca itu adalah mengenai bidat-bidat. Itu menarik sekali karena itu memperlengkapi kita, terutama bagi hamba Tuhan, gembala sidang dan sebagainya. Sangat menarik untuk dimiliki. Yang kedua yang sudah saya baca adalah kalau yang ini sebentar. Yang ini. Nah, trilogi apologetika itu sudah ini menarik, terutama untuk para orang Kristen baru yang ya kita tahu ya bahwa seringkali serangan-serangan terhadap iman kita itu sudah masuk sampai ke kamar-kamar tidur karena internet, karena adanya makin berkembangnya internet, dan anak-anak muda terutama juga orang-orang Kristen muda, orang Kristen baru itu harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk menjawab iman kita terhadap mereka. Oke, silakan Ibu Yeni. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana pelayanan Bapak Gracia Pelo dan apa yang sudah dia lakukan. Artinya untuk membantu kita bagi anak-anak Tuhan yang berhadapan dengan orang di luar iman kita,
seringkali kita gelagapan ya, tidak bisa menjawab. Sebetulnya apakah itu perlu? Perlu tidaknya itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang mempertanyakan keimanan kita. Nah, terutama bukan hanya itu saja. Anak-anak sekarang juga sangat kritis. Bagi anak-anak yang Gen Z atau anak-anak yang remaja, mereka juga mulai kritis mempertanyakan keimanan kekristenan kita. Nah, sebagai orang tua, ini juga buku-buku banyak membantu supaya kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Kalau zaman dulu mungkin kita menjawab orang tua itu sesuatu yang tabu, tapi zaman sekarang ini anak-anak sangat kritis dan mereka selalu bertanya yang kritis dan kita tidak punya jawabannya. Nah, kita disinilah belajar kenapa kita harus mempelajari. Jadi bukan karena kita untuk supaya kita jago berdebat atau kita supaya menang berdebat, bukan. Tetapi kita bisa menjelaskan sehingga mereka semakin dikuatkan di dalam imannya, baik itu di keluarga kita, baik teman-teman kita, saudara kita, atau dimanapun kita berada.